Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang wudhu yang diulang-ulang. Jadi begini ceritanya Pak Ustadz ini, ketika kami melakukan sholat jamaah seperti itu ya Pak Ustadz, ada seorang teman ini yang dia itu melakukan wudhu itu lama sekali gitu Pak Ustadz, sampai kita udah selesai sholat ya, sudah selesai sholat berjamaah, beliau ini masih dalam keadaan ngambil air wudhu terus gitu Pak Ustadz. Sehingga kita kan berpikir ya, ini maksudnya supaya bersih banget apa gimana wudhunya itu loh, jadi diulang-ulang terus sama beliau mengambil air wudhu. Sebenarnya itu disebabkan oleh apa Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang sering kita tidak fahami bahwa seorang Islam mau sholat dia berwudu diulang-ulang itu kita nggak pernah paham. Iya. Yang orang normal ya. Betul. Nggak pernah paham apakah dia wudu itu mau disempurnakan wudunya, ataukah dia ada suatu kendala, kan nggak tahu ya. Betul Pak Ustadz. Nah, cuma itu menjadi gambaran karena banyak yang seperti itu, wudunya diulang-ulang. Jadi bagi teman-teman Islam, sedulur yang beriman, kenapa wudu diulang-ulang sama seperti yang kamu ceritain itu tuh? Jadi temenmu yang dari azan itu berwudu sampai selesai sholat berjamaah itu berwudu masih aja ya, memang kasihan itu. Betul Pak Ustadz ya. Secara ini nggak boleh kita menyalahkan, nggak, tapi insya Allah ini ada ilmu yang memang bisa, mudah-mudahan insya Allah manfaat. Amin, amin. Bagaimana ilmu ini harus difahami. Seseorang Islam yang salah satunya adalah mengambil wudhu yang diulang-ulang, jadi seperti itu insya Allah itu tetap dari kesalahan-kesalahan sikap, kesalahan-kesalahan perbuatan yang dia lakukan setiap harinya. Di mana kesalahannya? Nah, karena saya juga sering menangani kasus yang seperti itu, ya, jadi ya ada, alhamdulillah ada, dan lumayan. Kalau banyak sekali nggak lumayan sih ya. Jadi kasus itu diawali dari seorang yang wudhunya diulang-ulang terus sampai lama, setengah jam, 1 jam, itu kadang-kadang belum selesai sampai bajunya basah semua. Itu insya Allah dia terkena halusinasi juga, insya Allah sama. Halusinasi atau skizofrenia yang berhubungan dengan ibadahnya. Nah, ibadah mana yang bisa menjadikan wudhu berulang-ulang? Umpamanya insya Allah itu satu, dia merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain, dia ibadahnya lebih baik daripada ibu bapaknya, karena dia belajar agama lebih hebat, kemudian ibu bapaknya biasa-biasa aja, akhirnya umpamanya dia diimami oleh bapaknya itu merasa dirinya lebih dan bapaknya salah, bapaknya tidak baik atau bagaimana. Dan biasanya orang itu selain merasa lebih baik ibadahnya, dia merasa lebih dekat kepada Allah Ta'ala, merasa aja karena dengan ilmu agamanya itu merasa lebih dekat dengan Allah, sehingga lebih mengenal Allah, lebih banyak tahu ya, seperti itu, lebih dekat itu merasa lebih mengenal Allah. Emang dari, ya bisa aja dari Quran, ya bisa aja dari hadis,
bisa aja dari sunnah, dari sisi keilmuan ya ini ya keilmuan. Nah, dia merasa sebenarnya sehingga menjadikan orang lain itu tidak dipandang mata oleh dia, sehingga dia memunculkan ada kesombongan pada dirinya bahwa dia merasa suci, dia merasa lebih baik ibadahnya, dia merasa lebih benar dalam memberikan sesuatu pernyataan dari sisi agama, dia merasa lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, insya Allah orang ini masuk ke kriteria itu, ke kriteria itu. Kenapa? Alhamdulillah banyak yang saya tangani wudunya diulang-ulang terus itu, alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Pada saat saya tanya, karena kebanyakan yang di situ itu malah tahu agama, jadi pasien saya itu malah yang tahu agama, rata-rata ya minimum ustadz lah, minimum ya. Itu ya saya tanyain beneran, Ustadz mohon maaf, apakah Ustadz merasa dulu sebelum wudhu diulang-ulang itu dulu Ustadz merasa ibadahnya lebih baik daripada mereka-mereka atau daripada orang tua atau dari siapa-siapapun? Dia jawab iya. Wih. Ya memang saya membutuhkan kejujuran. Kejujuran ini kan betul. Dibaca oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Dia jawab iya, jadi nggak ada yang nggak munafik ya, memang dia jawab iya, karena memang untuk menjadikan Allah memberikan kesembuhan itu ya jujur itu sebenarnya. Kalau yang ditutup-tutupin nggak, diem aja. Oh ini ditutup-tutupi, tahu ya udah biarin aja. Asik dengan dunianya begitu ya saya diamin. Karena sebenarnya kejujuran itu dibutuhkan oleh Allah Ta'ala agar orang tersebut diberi kesembuhan. Nah jadi saya tanya seperti itu, apakah Ustaz merasa lebih baik ibadahnya, lebih hebat ibadahnya, lebih dekat pada Allah umpamanya, tinggal milih salah satu, atau lebih benar, lebih ini? Dia jawab ya, di ini ya saya seperti itu. Ya saya bilang ya, kepandaian itu kan titipan dari Allah Ta'ala, bukan untuk merendahkan saudara-saudara kita yang lain yang dari sisi agama ya beliau ya belum pernah belajar. Kan nggak bisa disalahkan karena keadaan. Kalau memang kita itu dititipi ilmu oleh Allah Ta'ala lebih dari sisi agama, kan bukan untuk merendahkan saudara kita yang lain, malah diberikan ilmu tersebut, kemudian diajak untuk lebih dekat pada Allah Ta'ala seperti itu. Sama seperti mamanya kita dakwah seperti ini, nggak merendahkan teman-teman yang saya tangani yang pernah seperti itu, enggak. Enggak. Kenapa saya nggak menyebutkan nama? Nah, di titik ini saya memberikan ilmu ini kepada teman-teman yang lain yang beriman, khususnya belajar untuk tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu sombong. Makanya diceritakan dalam Quran, innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya jika kamu sombong di dalam menyembah kepadaku, pada Allah maksudnya, iya, maka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Makanya di sini memang sudah terlihat sehingga tidak mampu beribadah dengan normal, kalau sehingga pada saat dia sholat, mau sholat duhur menuju asar, hampir menuju asar, atau malah lebih, kemudian dari sholat maghrib baru wudhu dia sudah isya, kan waktunya mepet, kecuali dia wudhunya sebelum sholat maghrib itu 1 jam atau 1,5 jam. Nah itu, tapi memang itu tetap nggak bisa, karena itu tetap harus diselesaikan kan. Maaf Ustadz dipotong. Kunci sholat kan wudhu Ustadz. Yeah. Tanpa wudhu yang baik sholatnya nggak sah. Nah ini teman saya ini menceritakan kepada saya kalau bapaknya yang udah sepuh itu, entah dari muda atau entah saat sepuh, itu kalau berwudhu itu berjam-jam Ustaz. Saya tanya berjam-jam maksudnya apa? Ini mau mulai wudhu aja
istinja, istilah dan ini membersihkan inilah kotoran dari buang air kecilnya, Ustaz. Itu berulang-ulang. Udah bersih, mau wudhu, bersih lagi. Jadi kalau di tempat umum itu sangat mengganggu kepada jamaah lain karena tempatnya itu kan bergantian, Ustaz. Saya bilang coba ditanya dari ke hati kenapa demikian gitu kan. Udah ditanya, itu merasa kurang bersih aja gitu loh, Ustaz. Apakah itu juga termasuk seperti itu? Tapi kalau dilihat dari tipikal bapaknya ini nggak termasuk orang yang berlebihan dalam ilmu agama gitu, Ustaz. Iya, memang tidak kelihatan dalam ilmu agama yang kelihatan berlebih. Berlebih ini kan saya belum tahu persis nih. Dia kalau dakwah sombong, walau alam nggak ngerti ya. Tetapi bisa aja umpamanya beliau ini kalau jadi makmum nggak mau umpamanya. Jadi nggak mau itu memang nggak mau aja, walaupun nggak ngomong tapi hatinya kan nggak mau. Yang kedua umpamanya walaupun beliau itu kelihatan tidak berlebih, satu lagi adalah dia tipikal orang banyak bicara apa diem, kan begitu. Sehingga kalau tipikalnya diem, normal dia nggak banyak bicara. Tetapi yang bicara kan ini sama ini. Orang itu otomatis walaupun ini mulut itu nggak mau bicara, ini sama ini itu bicara. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau ada kasus yang seperti itu, wudhu diulang-ulang, merasa belum bersih. Kalau memang kalimatnya itu merasa belum bersih, biasanya di sini itu juga ada. Kamu tadi keluar air kencingmu. Ada yang ngomong gitu. Kamu kentut tadi. Ada yang ngomong seperti. Jadi dia ke sana lagi. Betul. Seperti itu. Iya, kalau dia nggak gitu, diulang lagi sejak mulai dari awal gitu. Itu biasanya kamu tersenggol wanita. Iya. Jadi ada suara yang dia pikir itu Bener gitu. bener malaikat kali ya. Iya, kalau saya begitu. Enggak, kalau itu namanya tetap halusinasi. Yang ngomong siapa? Yang ngomong itu jin yang ditunggangi oleh Dajjal. Karena jin itu tidak paham tentang wudhu. Jin nggak paham. Saya nggak bicara tentang jin Islam loh ya. Ini jin, saya ngomong jin. Karena selama ini jin Islam itu tidak mau berinteraksi dengan manusia. Dia langsung fokusnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau jin, saya cerita jin yang biasa, yang nyurupin orang, yang santet, yang ilmu, ya itu dia nggak bisa cerita tentang wudhu, itu nggak bisa. Cerita tentang wudhu aja nggak bisa. Cerita tentang sholat nggak bisa. Tapi kalau ada jin bisa cerita tentang sholat, hati-hati. Biasanya jin ini ditunggangi Dajjal, agar orang itu percaya dengan jin itu sendiri, dengan Dajjalnya akhirnya dibelokkan dia, akidahnya insya Allah seperti itu dibelokkan. Nah, bisa aja beliau karena memang orangnya pendiam, ya beliau berpikir kalau memang ilmu agamanya tinggi itu kan ada rasa di sini kesombongan. Jadi kalau ada orang ngomong agama dia diem, tapi dia nyimak terus salah. Allah ilmunya cetek. Kan nggak perlu ngomong yang seperti itu. Nah, itulah yang tadi diceritakan dalam Quran. Kalau seseorang itu sombong dalam menyembah kepada Allah, dia dimasukkan neraka dalam keadaan hina. Nah, sebelum dimasukkan neraka di dunia yang ngalamin seperti itu. Umpamanya wudhu diulang-ulang, atau bacaan itu diulang-ulang sehingga dia batal lagi, dia ambil lagi takbir, batal lagi. Jadi intinya kalau memang seperti itu bukan ragu-ragu, bukan itu ada yang ngomong. Karena kalau namanya seseorang itu yang sudah biasa berniat lisan atau niat dalam hati, kan insya Allah bisa lah seperti itu. Nah, yang seperti itulah harus kita pahami. Insya Allah kalau beliau memang seperti itu, kalau dinasihatin atau ditanyain, ada yang ngomong nggak sih di sini, kan gitu kan, nggak pernah ditanyain selama ini. Kan taunya wudhu diulang-ulang, wudhu sama seperti umpamanya kasus seorang anak bunuh orang tuanya, lah kan itu secara fisik bunuh, tapi coba tanyain ada yang ngomong nggak di sini. Nah, nanti dia ngomong.
Oh ini orang itu tahu saya kan begitu. Nah, nanti dia akan ngomong, ada yang bisikin, kenapa saya suruh bunuh ayahku, bunuh ibuku, bunuh keluargaku. Kenapa? Karena ya mereka saya suruh bunuh aja gitu. Nggak taunya dia tertekan, mamanya seperti itu. Nah tertekan inilah ada jin yang ditunggangi Dajjal. Tertekannya dia itu dengan marah. Kalau tertekannya dia putus asa, suruhnya bunuh diri, bukan bunuh, itu bunuh diri seperti itu. Kalau marah dengan suami, mamanya dengan suami, dia suruh bunuh anaknya yang kecil, biasanya seperti itu. Ini namanya halusinasi atau skizofrenia. Sama seperti orang Muslim yang lain, kalau dia wudhu, ya itu skizofrenia. Tetap itu kesalahan dia, bukan Allah dolim pada dia. Enggak. Dia merasa kurang bersih, kurang. Lah kok merasa kurang bersih dari mana? Wudhu itu dijelaskan seperti itu aja. Ya, mengusap tangan, kemudian berkumur, kemudian masukkan di hidung, kemudian di wajah, seperti itu aja sebenarnya sampai telinga. Normal-normal dan semuanya dilakukan 3 kali. Asal wudhunya tenang, santai kan, insya Allah itu kan kebasuh semuanya. Biasa, tapi tidak perlu kita merasa bahwa diri kita ini orang yang paling hebat. Tidak perlu orang yang paling dekat sama Allah, orang yang merasa ilmunya tinggi, orang itu selalu minta bantuan. Tidak perlu ya seperti itu, biasa aja. Nah di titik ini kita harus paham bahwa hati-hati, karena kasus-kasus yang seperti ini sering saya tangani ya rata-rata mereka yang tahu agama yang wudhu itu. Rata-rata malah yang tahu agama ya. Yang tahu. Lah iya. Lah ya nggak pernah sholat nggak jarang wudhu. Ngapain dia wudhu diulang-ulang kan gitu. Bener. Yang seperti itu. Dia ngulang-ulang wudhu karena dia nggak hafal kalau itu. Bisa. Ya. Bisa ya Pak. Tapi kalau dia memang udah tahu agama kan lucu. Nah, iya itu kan lucu. Ya, makanya kan Kelainan. Nah, iya. Coba kalau istilahnya tawaf itu harusnya 7 kali, dia salah tadi kamu ya. Ulang lagi. wow, sampai gempor kakinya. Nah, iya. Nah seperti itu. Nah inilah yang harus kita pahami. Hati-hati, kita tidak boleh merasa ilmu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, ilmu agama maksudnya, atau ilmu apapun, jangan merasa kita itu lebih hebat daripada orang lain. Ustaz, kalau ilmu agama lebih hebat dari yang lain, apakah cuman satu Ustadz kelainannya, yaitu wudhu berulang-ulang? Adakah inan yang lain? Ya kalau memang dia tidak ini hanya sekedar mencipir, nggak di titik wudhunya diulang. Bisa aja dia wudhunya nggak diulang, tetapi hati dan pikirannya kotor. Karena kan ada orang yang wudhu diulang itu relatif biasanya orangnya agak pendiam pamannya. Kayak bapaknya temennya Cici agak pendiam nggak? Pendiam banget. Nah, kan benar. Rata-rata memang orangnya agak pendiam. Kalau dia itu agak cerewet, belum masuk yang wudhu diulang-ulang, belum. Tapi dia kan sudah rusak, hati dan otaknya itu rusak. Dia merendahkan saudara-saudara yang lain. Nggak boleh seperti itu. Ilmu itu titipan. Makanya ya, Rasulullah pun sendiri mengajarkan juga harus hormat kepada orang lain, itu harus apapun bentuknya. Orang itu kekurangan harta, mau kekurangan ilmu, kekurangan apapun, tetap kita tidak boleh merendahkan. Itu jadi kuncinya. Semua makhluk Allah itu di hadapan Allah sama, kecuali yang beda adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan itu adalah mengikuti perintah Allah, mengerjakan sunnah Rasulullah, seperti itu. Sehingga kalau Rasulullah itu menceritakan bahwa kita harus rendah hati, ya rendah hati aja. Walaupun Allah menitipin kepada kita itu rizki yang lebih banyak, biasa aja, kayak orang biasa aja, berbaur aja. Kalau Allah menitipkan ilmu ini ya lebih daripada orang lain, ya biasa, nggak usah pikir kita itu ilmu lebih, karena ilmu ini milik Allah. Jadi harus difahami, sehingga nggak ada yang perlu kita pamerkan, tidak ada yang perlu kita ujub riakan, tidak ada yang perlu kita banggakan, apalagi sombong, karena semuanya ini milik Allah aja. Sehingga kita belajar tawadu, insya Allah seperti itu, sehingga insya Allah mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia kita dan akhirat, kan begitu, selamat. Coba kalau wudhu terus-terus, karena saya pernah nangani seorang, nggak cuma ustadz, dia seorang ulama.
Iya, seorang ulama. Nah, sama nggak mau ngomong gitu. Ini pasti dia sendiri yang mau berubah, karena nggak mungkin dilihat orang dia lagi wudhu nih. Ya, tapi memang malu akhirnya. Malu, ya. Malu. Tapi kan Nggak di tempat umum dia. iya, akhirnya alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala ketemu dengan saya. Kemudian saya ajak ngobrol, paham beliau, akhirnya ya kembali jalan Allah, kembali mengingat ayat-ayat Allah. Ya alhamdulillah saya diizinkan untuk memberikan ingatan kepada beliau sehingga beliau paham. Alhamdulillah selesai. Dan pada saat beliau saya tangani itu selesai azan maghrib. Kemudian saya bilang sama beliau, Ustadz, nanti sholat di sini silahkan, kalau bisa sampai isya silahkan. Kemudian saya sholat, beliau sholat, saya nggak tahu. Kemudian selesai saya sholat, saya nangani pasien lagi. Kemudian selesai saya nangani pasien sekitar jam 8 kurang sedikit lah, 8 kurang seperempat kalau nggak salah, antara seperti itu. Kemudian saya dulu keluar, pasien selesai, saya keluar, ketemu sama beliau. Saya tanya, Ustadz gimana tadi sholatnya, wudhunya gimana wudhunya gitu. Alhamdulillah wudhu saya nggak ada suara Ustadz. Oh, alhamdulillah. Tadi waktu sholat takbir bacaan sholatnya gimana? Alhamdulillah nggak ada yang ngomong suruh salah, suruh ini nggak ada Ustadz, alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah Ustadz. Kemudian saya tanya, Ustadz dulu sekolahnya di mana? Dia senyum. Saya S1, S2 dan S3 di sana, di daerah sana, bukan di Indonesia. Oh, di luar negeri. Di sana, di sana gitu aja. Saya senyum-senyum sambil saya rangkul. Belajar ya kita ya Ustadz. Iya Ustadz, makasih, saya diingatkan. Sama-sama aja. Kita sama-sama dakwah, saling ngingetin gitu. Kalau orang ada yang ngomong di kepalanya untuk menunjukkan atau memberitahukan tentang kalau itu kurang bersih dan kurang ini, kurang itu kan biasanya sesuatu yang baik, Ustadz. Kenapa itu dijadikan keluhan, Ustadz? Kalau bilang kurang bersihnya sekali nggak ada masalah. Lah bilang kurang bersih itu setiap kali wudhu gimana nggak jengkel? Bukan masalah, kan baik, bukan masalah itu. Jin dan Dajjal ini diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam kepalanya karena dia itu merasa bersih, merasa suci, merasa ibadahnya lebih baik dari orang lain. Makanya yang ngomong itu sama kalau mamanya saya keminter dengan orang lain. Orang terkena halusinasi atau skizofrenia itu nggak sekali Cing ngomongnya, berkali-kali. Makanya orang itu nggak bisa tidur karena apa? Ada yang ngomong di sini. Gimana mau tidur? Mau merem gini ngomong terus kan melek lama-lama. Wong itu bukan telinga yang diurusi, dihack pikirannya. Seperti itu. Jadi kalau mamanya bunuh anakmu, kalau sekali mah kayak sepeda motor ngebut, weng, itu selesai. Itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau weng, ya mumet. Lah ya kan dia pusing lama-lama. Ditambah sama kejadian nyatanya gitu kan, ngeselin nih orang nih. Ini ngomong masalah apa sih dia sini? Kayaknya masalah istri deh ini kayaknya. Tapi untung Haji nggak berani ya. Jadi itu bukan masalah baiknya Haji sebenarnya. Kata-katanya, makanya saya cerita Dajjal, jin itu nggak bisa ngomong tentang kamu kurang bersih, kamu masih kotor, kamu tersentuh wanita. Nggak bisa jin ngomong seperti itu, nggak bisa. Yang bisa ngomong itu cuma satu, Dajjal. Cuma satu makhluk itu, yaitu Dajjal. Kemudian Haji tanya, kalau malaikat gimana? Emang ada malaikat yang ngomong sama manusia? Nggak ada. Kan harus paham di situ. Iya, bener. Kan malaikat itu hanya patuh pada perintah Allah sama manusia, kecuali Rasulullah, kecuali para nabi. Nah itu baru iya. Nggak ada tindakan inisiatif ya, semua atas perintah ya. Nah, iya nggak ada malaikat itu. Di situ ada uang, nggak ada. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi walaupun kalimatnya kelihatan baik, enggak, itu Dajjal insya Allah. Dajjal itu paham tentang agama, makanya diplesetin terus-menerus oleh Dajjal.
Cuma itu diizinkan oleh Allah Ta'ala yang itu. Kenapa? Karena orangnya keminter, merasa dirinya bersih, merasa dirinya lebih hebat daripada orang-orang yang lain yang beribadah pada Allah Ta'ala. Makanya tidak boleh. Nah, insya Allah kita harus belajar, tetap senantiasa ilmu yang dititipkan oleh Allah, harta yang dititipkan oleh Allah, suami atau istri atau anak yang dititipkan oleh Allah, kepandaian mereka, cara mencari rizki, sayangnya mereka kepada kita, jangan menjadikan kita bangga. Jadikan itu rasa syukur kepada Allah Ta'ala bahwa kita ditemani oleh suami, ditemani oleh istri, ditemani oleh anak-anak yang baik. Itu rasa syukur aja kepada Allah Ta'ala, karena semua kebaikan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi video kami tentang wudhu yang diulang-ulang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tum pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.